Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini saya bagikan kisah mimpi yang saya alami terkait dengan rezeki orang lain, yaitu seorang pengusaha yang saya kenal, dan juga tentang rezeki saya. Ada kaitannya antara seorang pengusaha yang saya kenal itu dengan rezeki saya. Seperti apa visual mimpinya? Beberapa hari yang lalu, pada malam hari, saya bermimpi tentang seorang pengusaha yang saya kenal, dan beliau sering memakai jasa pelayanan kepada saya. Jadi usaha beliau itu bekerja sama dengan jasa layanan dari saya. Nah, di mimpi itu saya diperlihatkan beliau memegang wadah makanan, yang mana wadah beliau itu saya yang memberi nasi, lauk pauk sampai penuh, dan kemudian itu beriringan setelah wadah makanan yang beliau punya itu penuh dengan makanan, barulah tempat makanan yang saya pegang itu juga dipenuhi dengan makanan, dengan lauk pauk, dengan nasi. Jadi urutannya, wadah makanan beliau dulu yang dipenuhi dengan tangan saya, kemudian saya memenuhi wadah yang saya pegang itu dengan tangan saya dengan makanan juga, lauk pauk dan nasinya. Lalu apa makna mimpi atau takwil mimpinya? Sebelum saya takwilkan atau memaknai mimpi yang saya alami tersebut, perlu diketahui untuk seluruh umat Islam pada khususnya bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil atau keterangan yang menjelaskan tentang mimpi dan juga tentang ilmu takwil mimpi. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan ilmu takwil mimpi, diberikan sebagian pengajaran, diberikan pengajaran sebagian ilmu takwil mimpi. Hal itu bisa Anda temukan pada surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101. Kisah mimpi tentang takdir yang akan terjadi juga terdapat di dalam surat Yusuf. Mimpi yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam, mimpi yang dialami Raja Mesir tentang musim paceklik yang panjang, musim kemarau yang panjang. Itu juga tentang takdir yang akan terjadi juga terdapat di dalam surat Yusuf. Dan mimpi tentang takdir yang dialami dua tahanan yang dulunya ada bersama Nabi Yusuf alaihissalam bersama di dalam penjara. Di dalam surat Al-Anfal dan juga surat Al-Fat adalah mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW tentang perang Badar dan juga tentang takdir yang pasti akan terjadi, yang mana Allah itu akan memastikan bahwa mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW akan menjadi kenyataan sebagai visual mimpinya, bahwa akan memasuki Masjidil Haram dengan aman. Mimpi yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam terdapat di dalam surat As-Saffat ayat 102. Hal itu terkait dengan sejarah Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Di dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang saleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Jadi umat Islam yang levelnya muslim tapi soleh dan juga level mukmin ada peluang mendapat rahmat atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan petunjuk berupa mimpi yang benar dalam tidur. Di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW membagi mimpi menjadi 3. Mimpi yang baik, kabar gembira, itu datangnya dari Allah. Mimpi yang terjadi karena bisikan hati di saat terjaga. Mimpi yang menyedihkan datangnya dari setan. Beliau melarang mimpi yang menyedihkan yang datangnya dari setan, melarang untuk diceritakan kepada orang lain. Beliau menganjurkan ketika seseorang bermimpi tentang mimpi yang menyedihkan, mimpi yang menyeramkan dari setan, maka beliau menganjurkan untuk
berdiri dan sholatlah. Sholat sunnah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengetahui dalil lain terkait mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Lalu mengenai takwil mimpi atau makna mimpi yang saya alami, yang tadi saya ceritakan kepada Anda, itu bermakna bahwa tentang takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, keputusan tentang ketetapan rezekinya, yang mana hal itu divisualkan dengan urutan. Jadi saya itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melayani order, penggunaan jasa yang diorder oleh pengusaha yang saya kenal itu, yang memang sudah menjadi langganan bertahun-tahun sampai sekarang. Itu dianjurkan untuk dilayani, dibantu, sehingga rezekinya pengusaha tadi dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan skenario diperbantukan, diperantarakan melalui jasa yang saya kerjakan kepada usaha beliau yang beliau butuhkan, sehingga beliau dapat order project dari kliennya, dan saya pun dapat rezeki dari Allah melalui pembayaran dari pengusaha yang order jasa kepada saya. Itulah maknanya. Jadi Allah sudah memastikan bahwa ketika saya membantu melayani orderan dari pengusaha dari Kalimantan tersebut, maka saya pun akan dapat rezeki dari Allah melalui pengusaha tersebut. Itulah makna atas mimpi yang saya alami tentang rezeki. Dan ini juga bisa dikatakan tentang suatu tarekat, tata cara pengamalan, bagaimana cara mendapatkan rezeki dari Allah terkait dengan usaha saya dan usaha pengusaha dari Kalimantan tersebut. Yang intinya pengusaha Kalimantan itu bukanlah seorang penipu, tapi orang yang jujur, karena di dalam mimpi itu setelah saya membantu melayani orderan dari beliau, saya kerjakan orderan beliau, akhirnya saya mendapat rezeki dari Allah melalui diri beliau. Nah, itu juga pertanda bahwa beliau itu adalah pengusaha yang jujur, yang baik. Ya, semoga mimpi yang saya alami ini bermanfaat bagi kita semua, ambil hikmahnya, dan supaya menambah keimanan bahwa mimpi adalah bagian dari syariat, bukan hanya kembang tidur seperti pemahaman orang-orang awam di luar sana. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.